Selamat datang di Psikologi Bersuara, tempat bercerita inspiratif. Perkenalkan, aku Alvareta Manadaifa selaku podcaster hari ini, dan aku kali ini akan ngobrol asik, seru, dan sharing-sharing banyak cerita bareng alumni Psikologi Untak Surabaya. Yuk kita langsung aja kenalan sama orangnya. Hai semuanya, perkenalkan saya Fikri Alfia Rizky, alumni tahun 2021. Teman-teman bisa panggil saya Alfi, sekarang saya bekerja di BUMN. Oke, Kak Alfi lulusan tahun berapa ya kira-kira? 2021. 2021. Lama studinya berapa tahun? 4 tahun. Berarti masuknya 2017 ya? Iya, dari 2017. Kak Alfi dulu di Psikologi Untak ini langsung masuk setelah lulus SMA atau sempat gap year, Kak? Aku langsung masuk sih, cuman sempat ikut SB gitu-gitu. Oh iya, sama sih, aku dulu juga gitu. Tapi dulu selama di Psikologi Untak itu ada cerita-cerita atau kendala gitu nggak ya? Masuknya atau selama sebelum masuk di psikologi? Oh, selama di psikologinya. Nanti kalau ada kita kan sharing-sharing nih. Kalau selama kuliah itu sih aku kendalanya ya paling di ini ya, kaget pelajarannya. Pelajarannya kan kita sering bertemu sama orang lain ya. Betul. Terjun lapangan. Ya, betul karena kan memang banyak praktikumnya ya. Kalau sekarang itu di semester berapa ya? Aku dulu semester 5. Praktikum dulu kita mulainya dari semester 2 nggak sih, Kak? Oh, semester 2? Iya, semester 2 praktikumnya, semester 2, 4, 5, 6. Aku dulu di 5 semua, jadi semester 5 itu full banget praktikum. Jadi beda kurikulum mungkin ya, kalau dulu sama sekarang. Kira-kira bisa diceritakan sedikit nggak, Kak, tentang perjalanan awal kuliah Kakak di Psikologi Untak itu gimana sih? Dan apa motivasi awalnya Kakak bisa memilih jurusan ini? Oke. Jadi dulu awalnya saya nggak kepikiran ke psikologi, karena saya dulu sempet mau ngambil jurusan tata rias, tapi nggak lulus. Akhirnya ya udah deh mau setahun berhenti gitu kan, nggak kuliah dulu. Akhirnya tapi mau bimbel dulu gitu kan, mau masuk negeri lagi, gini, mau negeri lagi. Cuman orang tua nggak ngebolehin karena takutnya setelah off itu saya di zona nyaman. Akhirnya nggak mutusin nggak kuliah gitu kan. Akhirnya ya udah deh cari di universitas swasta mana nih yang lumayan bagus gitu kan. Dapet tuh dari kakak ipar saya. Kebetulan kakak ipar saya juga alumni Untak, tapi di bagian teknik. Oh ya, berarti dikenalin Untak ini lewat kakak ipar ya? Itu sih. Terus akhirnya ya udah deh masuk ke Untak ini. Jurusannya apa aja nih di Untak gitu kan. Duh, kayaknya psikologi enak nih karena kan banyak praktikumnya. Betul, iya. Karena kan saya memang anaknya yang nggak suka banyak teori ya. Kalau belajar teori itu kayak ribet banget, teori terus gitu. Ya udah akhirnya ke psikologi nih, kayaknya banyak nih ininya praktikumnya. Ternyata nggak praktikum aja ya, teorinya banyak, lebih banyak daripada prodi lain. Akhirnya ya udah deh masuk sana, ya udah jalannya enjoy aja gitu. Betul banget. Aku dulu juga gitu sih, Kak. Sempat gap year 1 tahun dan ditunda dulu mungkin ya sama Allah semuanya. Akhirnya baru terjun ke sini. Iya. Tapi dulu dari jurusan apa, Kak, SMA-nya, Mun? IPA. IPA, masih masuk sih ya. Iya sih. Tapi dari IPA jauh banget ya. Nah, kalau di Psikologi Untak waktu itu udah banyak belum sih, Kak, muridnya? Sebanyak kayak sekarang atau gimana? Kalau sekarang berapa? Kalau di angkatanku sekitar 300-an, sekitar segitu. Nah, kalau angkatanku kayaknya sekitar 200-an sih. Oh, 200-an. Cukup banyak ya untuk banyak di tahun segitu. Nah, di sana kan banyak orang yang masih punya stereotip soal jurusan psikologi ya, Kak, di luar sana tentang psikologi yang seperti ini itulah, seperti itulah, atau kadang kan ada yang mikir psikologi ya berarti kamu bisa meramal aku ya, betul sering banget. Betul. Nah, menurut Kakak tuh gimana sih sebenarnya prospek
karir lulusan psikologi, terutama dari kampus seperti Untak ya. Oke. Jadi sebenarnya itu kita harus merubah persepsi terhadap terhadap jurusan psikologi ya ke orang-orang. Betul Karena banget. kan persepsi orang terhadap psikologi itu sempit banget ya. Iya. Padahal itu psikologi itu luas banget loh. Luas banget cakupannya, iya. Kalau Betul misalnya di industri kita bisa di staf HRD atau seperti saya waktu itu di sekretaris bagian SDM ngurusin human capital. Jadi kan itu iya, masih iya. masuk kan ya? Masuk Masih banget sih masuk. sama prodi psikologi ya. Jadi kalau misalnya di pendidikan kita bisa jadi guru BK, bisa jadi asesor pendidik ya Betul kan. banget, ya. Terus kalau misalnya di zaman sekarang ini kan sekarang udah meningkat banget tuh mental healthy ya. Bener banget lagi viral nggak sih di Iya, masa Gen Z? betul. Nah itu juga sekarang itu psikologi itu bukan lumrah lagi untuk bisa menjadi penulis loh sebenarnya. Kayak bikin artikel-artikel, tips-tips untuk tentang mental healthy Iya. gitu kan ya. Berarti cakupannya ini banyak banget ya, pendidikan iya, human resource di perusahaan juga Betul. iya, kemudian di sektor yang lain pun juga iya ya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa banget kalau untuk meluruskan nih persepsi orang-orang tentang psikologi itu gimana. Tapi dulu kakak punya pengalaman nggak sih kayak dikomentari orang terkait jurusannya kakak tuh? Iya pernah, sering malah. Gimana Karena contohnya tuh? ya contohnya kayak kamu tadi yang psikologi ya, berarti kamu bisa nggak sih iniin aku baca karakter aku? Sering banget nggak sih Sering banget. digituin? Kan nggak mungkin ya kita ketemu langsung bisa baca karakter Betul ya kan? Betul banget. Padahal masih semester awal nggak Iya. sih? Pasti ujung-ujungnya, cuma jadi psikolog ya, kalau nggak psikiater ya. Padahal kan luas banget ya. Itu sih. Kita harus kayak mahasiswa psikologi Untak itu kayaknya harus merubah persepsi Betul banget. orang-orang Sama terhadap meluruskan ini. persepsi Iya, yang di betul. luar nggak sih, bahwa sebenarnya psikologi itu bukan cuman sekedar menerawang pikiran orang Iya, lain. betul Psikologi itu lebih sekali. dari itu, dan banyak banget cakupan dan tempat untuk mengaplikasikan ilmu psikologi di dunia nyata. Nah, selama kakak di Psikologi Untak Surabaya nih, ada nggak sih tantangan terbesar yang kakak hadapi selama kuliah, baik secara akademik ataupun ketika kakak punya tujuan untuk membentuk diri untuk bekerja nanti? Kalau tantangan terbesar sih saya di public speaking ya. Oke. Public speaking dan berhadapan dengan orang baru. Itu tantangan terbesar saya. Karena kan di kuliah psikologi itu kita nggak hanya berhadapan sama teman-teman di kelas Betul ya, banget. waktu presentasi ya kan. Dihadapkan banyak Banyak orang, harus orang. turun lapangan untuk betul. tugas. Belum lagi praktikum, Praktikum, ketemu orang ketemu baru, klien betul kan banget, ya. banyak banget. Itu salah satu kendala yang paling besar selama saya kuliah ya, dan selama saya kerja juga, karena kan kerja kan ya banyak orang baru. ketemu Oh berarti orang kakak nih introvert bukan? Introvert. Iya, Oh betul. asli introvert. Introvert Cuma aslinya. aku tadi nggak expect sih kalau introvert. Kayak maksudnya nggak ada dari mukanya kakak tuh nggak ada kayak ketakutan sama orang baru Orang gitu loh, baru. kayak maksudnya enjoy aja gitu. Tapi berarti dulu awal masuk kuliah tuh bener-bener yang tipikal pendiam gitu ya? Pendiam, betul. Jadi Terus- dari kuliah itu oke. belajar terus kan waktu kuliah juga saya kan ngambil freelance ya, biar banyak lah gitu pengalaman bertemu sama orang, belajar berinteraksi sama orang baru, jadi udah terbiasa. Mungkin ya sekarang nggak bagus banget sih, cuman ya udah lumayan gitu. Udah terasa. Tapi kira-kira di titik manakah kakak ini mulai ngerasa wah aku ini harus ngebagusin sih skill public speakingku, karena merasa butuh ya, apalagi di psikologi kan ketemu banyak orang, terus kita kayak jadi tempat ceritanya banyak orang juga. Kira-kira ada titiknya nggak? Titiknya ya waktu masuk kuliah ya. Karena kan kita kan sering presentasi, terus sering ketemu klien, Betul itu banget. kayaknya aduh ini kayaknya udah harus di ini Mulai dirubah Mulai ya. dirubah nih, gitu. Nggak bisa nih. nggak bisa ganggu nih kalau terus. stuck di sini Betul terus banget. gitu. Karena ngerasa harus ke improve nggak sih? Betul. Tuntutan sebagai mahasiswa Sebagai psikologi psikologi, juga betul. bener banget. Tapi dulu kalau secara akademik, secara spesifik untuk akademik, kira-kira ada nggak kak tantangannya? Akademik sih di teori-teori itu ya kayaknya ya. Belajar teori Belajar karena teori-teori itu. mungkin ekspektasi kakaknya adalah
Praktikum, banyak praktikum ya. Betul. Teorinya sedikit, praktikumnya praktikumnya yang banyak. iya, Ternyata duanya banyak. imbang, betul banget. Nah, kalau yang membentuk diri ini tadi berarti di public speaking yang lebih ngobrol banyak orang. Selain public speaking, kira-kira ada nggak Kak? Itu sih yang paling Oke. Atau mungkin manajemen waktunya, karena kan kakaknya sendiri dari kuliah nih private les ya untuk anak-anak. Terus apalagi Kak selain private les tadi? WO. Oh iya, WO Juga juga. WO di weekend saya WO, Senin sampai Kamis itu saya jadi guru private. Itu malam sih sebenarnya kalau guru private. Cuman kalau WO kan kalau ada job aja di Sabtu dan Minggu seperti itu. Berarti dari kuliah udah belajar menyibukkan diri ya. menyibukkan diri. Manajemen waktunya dulu gimana Kak kira-kira? Ya aman sih, bisa terhandle Sempat keteteran ya sama praktikum, kuliah gitu, kalau tugas-tugas. praktikum memang saya sengaja nggak ngambil job untuk WO ya, karena kan kalau praktikum kan kebanyakan Sabtu Minggu ya, karena kan kliennya juga nggak anak kecil aja kan, orang kerja gitu-gitu. Jadi ya banyak kan Sabtu Minggu gitu. Berarti ada waktunya tahu untuk ngobrol Fokus, banget, ada waktunya untuk kita tahu mana yang harus diutamakan ya. Gitu. Betul. Tapi dulu kakak selama kuliah di Untak Surabaya tuh sempat ikut organisasi atau kegiatan di luar akademik gitu nggak? Kayak mau di kampus maupun di luar kampus gitu. Dan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap karir kakak saat ini? Kalau untuk organisasi itu saya nggak pernah ikut ya. Cuman untuk organisasi yang misalnya membuat acara, jadi saya paling panitianya. Oh, ikut kepanitiaan. Kepanitiaan. Kalau organisasinya nggak pernah. Karena kan mengingat kerjaan di luar juga kerjaan banyak. di luar banyak, terus ya nggak seberapa waktunya nggak ada gitu kan. Betul banget, betul banget. Tuh, kalau untuk Pengaruh pengaruhnya terhadap karir, ya itu tadi karena saya introvert orangnya ya kan. Jadi kalau berarti setelah di awal kuliah berusaha untuk memperbaiki public speaking ini masih ada kesusahan dikit-dikit kesusahan ya. Betul. Jadi ya ikut-ikut inilah kepanitiaan biar ngobrol langsung sama banyak orang-orang baru gitu kan. Karena kan panitia kan yang dihadapi banyak orang ya. Betul banget, mempersiapkan acara, terus ketemu banyak orang baru lagi gitu. Tapi menurut kakak itu ikut melatih diri kakak juga nggak ketika ikut kepanitiaan ini? Ya, ngefek juga nggak ketika berkarir sekarang? ngefek karena kan saya pekerjaannya banyak bertemu dengan orang lain ya, orang baru, terus menghadapi karakter-karakter orang yang baru gitu kan. Betul banget. Ini sangat berpengaruh sih. Nah, tapi kakak di BUMN-nya saat sekarang tuh di perusahaan apa emang kak? ILCS. ILCS. Iya. ILCS tuh perusahaannya. anaknya regional 2. Oke. Pelindo Aku belum 2. pernah denger sih, karena masih fokus kuliah aja. Tapi dulu kira-kira waktu habis lulus nih langsung ada pekerjaan sebelum ini nggak? Sebelum di ILCS ini sekarang? Kalau sebelumnya saya nggak ada sih kecuali freelance itu ya. Iya, betul. Tapi saya nganggur 4 bulan itu ya mulai cari-cari pekerjaan. Cuman belum ada keterima di perusahaan yang lain. Ditolak dulu sama Ditolak Allah. dulu. Ternyata dikasihnya di sini nih. Ini nih tempatmu gitu. Berarti sekarang udah cukup lama ya kerja di ini ILCS ini? Udah jalan 3 tahun sih. 3 tahun. Kira-kira ILCS ini sendiri bergerak di bidang apa kak? Di bidang IT. Oh, IT-nya apa kira-kira? Ngurus IT-nya semua Pelindo. Jadi kayak di kapal. Pelindo yang perkapalan itu ya, Iya, berarti betul. ya? Di kapalnya, terus aplikasi-aplikasi Gate kalau Berarti fokus untuk pengembangan IT kapal yang dipunyai Pelindo ya, Iya, berarti betul ya? sekali. Oke. Tapi kira-kira selama kakak di ILCS ini, keilmuan yang kakak punya di psikologi ini pengaplikasiannya benar-benar full dan berpengaruh nggak kira-kira? Kalau pengaplikasiannya ya mungkin agak timbal balik ya. Karena kan saya sekarang di divisi IT. IT itu kan pengembangan aplikasi ya. Kalau psikologi kan agak melenceng ya. Cuman saya ya senang aja sih karena banyak tantangan dan hal-hal baru yang saya pelajari. Jadi dari situ juga saya bisa mengembangkan lagi karir saya. Jadi pengalaman
pengalaman barunya banyak gitu kan. Betul banget. Berarti sempat ada proses switch karir dong ini. Iya, betul. Untuk switch karir ini ada proses yang benar-benar susah atau mungkin kakak bisa melewatinya dengan kayak oke, gampang nih ngelakuinnya? Susah sih pasti ada ya, di jalannya susah tuh pasti ada karena kan aplikasi sama teorinya psikologi itu jauh banget kan. Aplikasi itu kan IT banget ya, kayak harus bikin aplikasi apa nih buat selanjutnya biar berkembang nih nanti ininya. Kalau misalnya psikologi kan kita menghadapi banyak orang gitu-gitu, teori gitu. Jadi ya kesulitannya di sana mempelajari aplikasi itu. Tapi switch karir sendiri tuh susah nggak sih kak? Mengingat kan persaingan kerja sekarang tuh kan ketat banget ya. Kalau kita nggak mumpuni di satu bidang ini kayak gampang, susah gitu sih masuknya gitu. Kira-kira dulu kakak gimana tuh switch karir? Kalau saya sih ya pasti susahnya ada, cuman ya tetap dijalanin aja, pokoknya belajar sampai Otodidak atau ikut Otodidak. bootcamp gitu? Otodidak sih saya. Beneran otodidak Iya. soal IT ini? Soal IT ini. Keren loh, dari psikologi yang kita belajar tentang humanis gitu ya, tentang keilmuan tentang manusia, tiba-tiba harus switch karir dan belajar IT yang ternyata IT ini bener-bener kayak susah. Atau kakaknya sampai ke pemrograman gitu tuh? Kalau yang aku denger kan kayak tentang JavaScript gitu-gitu ya kak? Enggak sih, enggak sampai Oke. program. Paling mengaplikasikan aplikasinya gitu, terus bikin logbook untuk aplikasinya gimana nih, aplikasinya bekerjanya seperti apa gitu. Karena kan kita kan akan membuat aplikasi dan akan menerapkannya ke customer seperti itu. Tapi kira-kira proses switch karir ini worth it untuk dilakukan nggak menurut kakak? Worth it sih, karena kan kita juga, maksudnya kita nggak bisa stuck di situ terus gitu Betul loh. banget. Kita harus berkembang, nggak yang walaupun kita jurusan apa, tapi kita terus harus belajar yang lain biar karir kita tuh naik gitu. Mengingat sekarang kan persaingan di dunia kerja itu benar-benar ketat ya. Kalau kita cuma menguasai satu bidang dan ataupun kita mandek di satu skill aja tuh kayak termasuk sulit nggak sih Sulit kak? banget. Bisa lonjakan karirnya tuh. Iya betul, karena kita akan stuck di situ terus kan, nggak ada pengalaman lain gitu. Iya, Jadi orang betul. nggak melihat kita gitu loh. Seperti itu. Pernah nggak sih kak inisiatif atau program yang kakak gagas di tempat kerja ini ternyata membawa perubahan yang signifikan untuk lingkungan sekitar gitu? Nggak harus lingkungan yang dalam jangkauan yang besar ya, mungkin di lingkungan sekitar Tim teman-teman gitu ya. kakak atau divisi kakak gitu. Kalau itu pernah sih, karena kan sebelumnya itu kita administrasi itu masih manual ya. Oh iya, betul masih banget. pakai Excel gitu-gitu. Oh, iya, Terus iya. email bolak-balik itu kan kayak nggak efisien ya. Iya. Jadi akhirnya saya berinisiatif untuk pakai Asana. Oke, Kayak apa itu Kak, aplikasi kira-kira? gitu, aplikasi yang bisa memonitoring pekerjaan kita itu sampai mana sih gitu. Akhirnya saya coba itu, saya demo kecil-kecilan sama tim. Terus ya agak sulit ya karena kan Memperkenalkan udah nyaman, hal baru ke lingkungan sekitar yang tempat baru juga nggak iya sih untuk betul. kakak? Gitu. Jadi kan orang-orang lama itu kan pasti nyaman tuh sama yang lama, pakai Betul yang lama. Terus kita harus membangun kepercayaan ini loh, pakai ini tuh lebih gampang gitu loh. Mengenalkan hal baru, Mengenalkan hal membangun baru. kepercayaan baru yang sebelumnya orang-orang ini udah nyaman sama hal ini, ternyata kok malah kita diarahkan untuk pindah. ke hal lain. Betul. Terus akhirnya ya bikin logbook yang untuk penggunaan aplikasinya Oke, iya. gitu. Jadi kan lama-lama juga ternyata lebih gampang ya pakai ini gitu. Ternyata lebih efisien waktu gitu kan. Terus kita juga bisa memonitoring secara langsung apa nih Lebih progres mudah lah progresnya. istilahnya Iya, lebih daripada mudah satu persatu menggunakan Excel, menggunakan Excel, ini dulu, email, ini dulu. gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ya lama kelamaan juga divisi lain itu mencontek nih, kayaknya enak nih pakai ini gitu akhirnya. Tapi di awal memperkenalkan gagasannya kakak nih, itu posisinya masih jadi pegawai baru atau udah cukup lama udah sih? 1 tahunan lebih deh. Oh, tapi terhitung masih baru, Baru ya, ya. kalau berkarir. Kira-kira ada penolakan nggak waktu itu ketika kakak ngasih inisiatif nih ke teman-teman sekitar gitu? Iya pasti ada penolakan ya, karena kan justru kan di lingkungan saya itu kan senior ya, yang udah oke. bertahun-tahun gitu. Berarti kerjanya. gap umur antara kakak dengan teman-temannya kakak nih cukup Cukup tinggi, oke gitu. puluhan tahun. Waduh, ngenalin kayak gitu yang ke gen
boomers ya istilahnya. Susah sih, jadi susah kan ya. Betul, tantangan besar. Kayak mereka tuh nggak tahu nih pakai aplikasi ini tuh ternyata lebih gampang loh daripada manual gitu loh. Akhirnya ya agak susah sih kalau ngajarin. Ya, penting kan ya sampai saya tuh pernah memonitoring satu gitu. Ini pakai ini kayak gini loh, gini caranya. Jadi ya lama-lama ya kayak gitu juga divisi lain akhirnya mencontek dan menggunakan ikut menggunakan juga. Berarti cukup besar ya pengaplikasiannya gitu. Nah, dari awal kakak tuh sebenarnya sudah tahu belum sih kalau nantinya akan bekerja di BUMN dan atau baru tahu passionnya dan keinginan untuk bekerja di ILCS-nya BUMN itu setelah lulus ternyata? Sebelumnya sih nggak kepikiran buat ke BUMN ya, karena kan BUMN yang seperti kita ketahui sendiri itu persaingannya ketat banget ya. Oke, betul banget ya. Kita saingan sama ribuan orang, bahkan ratusan ribu. Tiap pembukaan lowongannya tuh kan benar-benar kayak wah, padahal susah nggak sih masuknya? Susah banget sih. Jadi saya kayak nggak kepikiran bakal masuk di BUMN ini ya. Kayak mungkin ini sebagian hoki seumur hidup ya bisa masuk ke BUMN. Jadi ya iseng-iseng aja itu daftar di BUMN. Akhirnya kebetulan ada yang kosong itu staf HRD. Awalnya berarti mendaftarnya di staf HRD. Tapi keterimanya itu saya di sekretaris SDM. Berarti sebelum ada di posisi divisi IT ini kakaknya sempat di staf HRD dong ya berarti? Enggak. Karena saya waktu daftarnya itu di staf HRD, tapi nggak keterima karena yang kosong itu ternyata di sekretaris SDM. Jadi langsung masuk ke sekretaris SDM itu. Dari sekretaris SDM kok tiba-tiba bisa loncat ke divisi IT nih? Sebelum IT ada ke lapangan dulu nih saya. Jadi sebelum dari SDM itu saya ke operasional dulu. Saya di terminal. Itu yang notabene karyawannya laki-laki semua. Berarti kakak ini minoritas ya di sana? Minoritas sekali. Jadi baru akhirnya diloncatkan lagi ke IT itu. Berarti proses dari SDM terus switch karir belum lagi turun lapangan jadi minoritas tuh panjang banget ya sih berarti? Iya, gitu. panjang banget. Tapi kalau semasa kuliah dulu kira-kira apa memang passionnya ini ingin berkarir seperti ini atau punya cita-cita lain tuh kak? Kalau ini sih enggak sih ya, karena kalau fashion itu ketika saya masuk di dunia kerja ini baru ternyata fashion saya di sini loh, ada di sini gitu, baru mengetahui gitu. Baru tahu passionnya nih ternyata ketika sudah bekerja. Betul. Tapi berarti dulu belum ada gambaran cita-citanya seperti apa ketika berkuliah ya? Atau gambaran aku harus di perusahaan ini bekerjanya atau aku harus jadi seperti ini gitu. Nggak ada gambaran. Berarti ketika proses berkuliah dulu ada pikiran untuk switch karir nggak? Atau memang ya udah aku lulus mau bekerjanya di ranah psikologi aja gitu? Awalnya cuman ya udah deh kuliahnya kerjanya di ranah psikologi aja, ya udah menekunin apa yang udah dipelajari gitu ya. Betul bang. Ternyata kok melenceng ya, ternyata kita harus ini nih belajar lagi gitu. Memperbanyak ilmu baru, belajar skill-skill baru. Betul. Gitu ya. Tapi selain itu, kakak pernah punya struggle nggak sih? Struggle lain mungkin ya ketika berkuliah di psikologi ataupun struggle yang dialami kakak nih ketika mendaftar kerja gitu waktu lulus dulu. Struggle yang mungkin paling kakak ingat gitu sampai sekarang di proses studi sama proses pencarian karir ini. Karena mungkin di jurusan kan persepsi orang-orang kan terhadap psikologi, ya udah deh kamu di bagian paling di psikiater gitu kan, kayak di rumah sakit jiwa gitu-gitu aja kan. Betul. Kayak perusahaan itu ya sangat minim banget untuk menerima karyawan psikologi. Dulu tuh minim ya walaupun kita di psikologi. Betul. Apalagi kaget sebenarnya tuh teman-teman divisi saya itu kaget loh kalau saya itu jurusan psikologi. Kok jauh banget ya gitu. Apalagi kan sekarang di IT ya kan. Betul. Jadi ya struggle-nya itu mungkin kesulitannya di lowongan pekerjaan ya. Karena kan kalau HRD untuk menjadi HRD itu kan udah harus berpengalaman ya, kecuali staffnya gitu kan. Jadi kita harus di staffnya baru bisa ke HRD, karena kan HRD itu banyak pengalaman dulu baru bisa jadi HRD. Jadi struggle-nya mungkin di sana ya. Tapi ternyata
dengan adanya titel alumni psikologi Untak ini kita nggak terbatas ya, tetap bisa berkarir ya. sebenarnya di mana aja. Tapi ada nggak hal-hal yang dulu selama di psikologi Untak ini mungkin apa ya, kebiasaan yang dilakukan di sini ataupun hal semacam itu yang ternyata bikin karir kakak ini menjadi baik gitu? Kebiasaan mungkin di public speaking ini tadi ya. Oke. Karena kan kita di public speaking di psikologi kan banyak banget tuh public speakingnya, harus presentasi, terus ngurusin klien gitu. Dari yang kan. paling diinget public speaking ya, karena kan itu menurut kakak tantangan terbesar lebih besar daripada masuk divisi IT dong berarti. Betul. Nah, kira-kira kakak nih ada nggak sih pesan dan kesan untuk mahasiswa yang sedang struggle tentang masa depan ataupun ragu apakah mereka ini bisa punya jenjang karir yang baik seperti bisa bekerja di perusahaan BUMN, di perusahaan multinasional gitu ya, dan yang pusing untuk yang lagi skripsian ya. Betul banget, skripsi dulu kan kayak aduh bukan dulu banget sih, sekarang juga tuh momok besar itu. Iya. Jadi mungkin kita merasa bodoh dan merasa kesulitan, itu memang sebuah perjalanan dan proses untuk mencapai mimpi dan impian kita. Jadi maksudnya kita boleh bermimpi yang besar. Karena kita nggak akan tahu ini nanti kita bakal kemana, seperti itu. Jadi jangan gampang menyerah, semangat terus. Pokoknya nggak apa-apa deh capek-capek skripsi sekarang. Terus nanti mikir, aduh nanti kerja di mana, pasti dapat. Berarti jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk bermimpi besar apapun itu ya, iya, mimpinya apapun kayak itu. Mau kerja di sini, mau kerja di perusahaan top nasional. Betul. Kayak jangan takut ya, yang penting selama kuliah ini tantangannya dilalui aja dulu. Tapi kira-kira kakak skripsi dulu susah banget gak sih itu? Skripsi ya lumayan susah ya, karena tergantung dosennya juga ya. Tergantung pembimbingnya. Ya. Terakhir nih kak, kalau boleh menggambarkan pengalaman kuliah dan karir dengan satu kata, apa yang kira-kira kakak pilih dan kenapa kok pilih kata itu? Mungkin berprogres ya. Oke, berprogres. Dalam banget gak sih? Berprogres. Karena maupun di pengalaman kerja, kuliah, itu kita butuh berprogres ya. Betul banget, dimanapun kita berada, selama hidup ini kita lebih ke long life learner nggak sih Kak? Belajar seumur hidup, apalagi psikologi ya, apalagi ilmunya psikologi. Baru lagi IT juga tuh, ada aja, apalagi sekarang kan perkembangan ininya, teknologinya semakin berkembang ya, jadi kayak IT itu sangat dibutuhkan lah. Jadi walaupun kita nggak lulusan IT, kita bisa kok belajar, asal kita mau berprogres itu tadi. Berarti dimanapun kamu kuliah, jangan takut untuk punya cita-cita A, B, C, D, karena ada yang namanya progress switch karir tadi ini, seperti yang dilakukan sama Kak Alfi. Dari yang awalnya kita kuliah di psikologi, tiba-tiba kita kok ada divisi IT, itu kan keren banget ya progresnya, belum lagi turun lapangan menjadi minoritas perempuan sendiri. Iya betul sekali. Dia itu sih kata-kata yang cocok banget untuk pengalaman saya ya, berprogres itu. Betul banget, karena mengingat progres selama kuliah itu nggak mudah, ternyata betul. Progres skripsi juga nggak mudah, progres pencarian kerja juga sempat tertolak. Alhamdulillahnya sekarang dapet yang karirnya diinginkan oleh banyak orang. Betul. Posisi yang waduh, itu persaingan ribuan orang ya kayaknya. Nah, karena kita dari tadi udah sharing-sharing sama Kak Alfi, mulai dari ceritanya selama di psikologi Untak itu gimana, kemudian perjuangannya untuk switch karir yang ternyata susah dari psikologi, kemudian pindah ke IT ya. Betul. Setelah itu ternyata kata yang dipilih adalah berprogres, menandakan bahwa progres yang dilalui ini juga gak mudah. Gimana kalau sekarang kita ngelakuin game nih? Aku punya game. Oke, boleh. Cocok dilakuin ya. Aku, Alvareta, sama Kak Alfi sekarang lagi masuk main game nih. Setelah tadi kita banyak-banyak ngomong, bahas-bahas karir yang aduh bikin pusing ya Kak ya, mengingat proses lagi progres yang panjang. Sekarang kita main game aja yuk. Jadi ini gamenya adalah aku punya 10 gelas dan di setiap gelas ini ada pertanyaan. Jadi nanti Kak Alfi tugasnya adalah melempar bola ini random ke gelas manapun ya, dan
bola yang dimasukin gelas ini. Nah, contohnya gini nih, bolanya masuk gelas ini ya. Nanti pertanyaan yang ada di gelas ini nanti harus Kak Alfi ambil nih dan bacakan. Oke, gitu ya Kak. Oke, kita ulang ya. Yuk sekarang, boleh. Oke, masuk ke sini. Kira-kira apa ya pertanyaannya? Pilih satu lagu yang paling menggambarkan perjalanan hidup kamu sampai saat ini. Apa ya? Apa kira-kira? Mau lagu romance atau lagu sedih atau lagu rock kira-kira nih? Plot twist banget kalau rock ya. Iya, plot twist banget ya kalau rock ya. Sukanya fashion tiba-tiba rock. Kita lagu apa nih Kak? Apa ya? Aduh, nggak terlalu suka denger musik lagi. Oke, nggak terlalu suka denger musik. Apa nih ya? Kira-kira apa? Mungkin lagu yang paling cocok aja deh, nggak usah terlalu kakak sering dengerin, tapi yang menurut kakak cocok sama cerita hidup kakak. Romance kali ya, tapi judulnya apa ya? Apa nih kira-kira? Apa ya? Agak sulit ya ini mungkin menjawabnya. lagi dari lagunya Dewa atau dari lagunya band-band lawas tahun 2000-an atau kayak lagunya Afgan gitu, atau lagu yang sekarang disukai banyak orang ya, Juicy Luicy gitu-gitu ya. Itu galau banget ya. Betul banget. Gimana nih anaknya lagunya yang pilih kakak untuk lagunya. menggambarkan cerita? Gambarin cerita. Apa tuh kira-kira teman-teman? Kok kayaknya Agaknya lama sulit banget ya. Iya, lebih sulit dari banget. menjawab pertanyaan Kayaknya karir ya. betul ini. Nggak jawab-jawab, kira-kira apa ya lagunya? Lagu apa ini ya? Apa tuh kira-kira? Aku juga excited nih, nggak jawab-jawab apa ya kira-kira cerita hidupnya nih? Susah apa tuh? Sampai lagunya aja susah yang dipilih. Lagu apa ya kira-kira ya? Ini bisa next aja nggak sih? Aku Oke. nggak ngerti lagu deh. Oke, kita skip aja ya. Kita ulang deh. Ini kita upload dulu ya, boleh boleh. teman-teman. Sekarang ke pertanyaan lain. Oke. Silakan. Semoga ini bisa jawab ya, karena kalau lagu-lagu agak Kayaknya sulit ya. sulit lebih ya. sulit. Berarti jarang denger lagu dong. Iya. Waduh, berarti kalau mau galau pakai apa tuh Kak? Nonton drakor. Oke, pertanyaan kedua. Kalau kamu bisa balik ke masa kuliah, hal apa yang paling pingin kamu rubah atau ulang lagi? Kira-kira punya kenangan manis atau hal-hal baik yang pingin diulang gitu selama masa kuliah? Oke. Kalau ini sih masa-masa praktikum ya, karena masa praktikum itu masa yang paling pengen dibalik kembali lagi, karena berarti seseru itu gitu loh. karena mengingat dari sebelum masuk psikologi itu tujuannya adalah oh iya praktikumnya nih banyak gitu. Dan emang diimpikan ya dari lama, sekali. makanya ketika ketemu praktikum nggak kayak kita sekarang malah excited ya dulu ya. Excited banget. Terus kan dulu kan sempat COVID ya. Oke, betul Jadi- banget. Berarti jadi ada waktu ketunda. COVID itu ketika kakaknya praktikum dong. Setelah sih, cuman ada beberapa praktikum yang terhambat karena COVID. Oke. Jadi ya itu yang masa-masa yang saya Diundur pengen- gitu waktu praktikum. Pengen mengulang itu deh, kayaknya asik nih praktikum lagi gitu. Tapi kira-kira part paling serunya tuh apa, di menulis laporannya kah, atau mencari narasumbernya, atau mencari apa nih kira-kira? Waktu menghadapi kliennya sih. Oke. Itu yang paling. Oke, sebutannya testi ya, baru inget ya. Berarti waktu menghadapi testi ini hal yang menurut kakak paling seru ya? Ya, betul. Kenapa kita nih kok bisa seru? karena kita harus berhadapan dengan orang baru ya. Oke. Justru Justru merasa terlatih gitu ya, tertantang berarti. gitu ya. Oke. Itu yang paling pengen banget nih diulang kembali nih gitu, masa-masa praktikum nih gitu. Berarti bagi kalau dari angkatanku sekarang kan praktikum tuh aduh kayak waduh praktikum nih, belum lagi tugas kuliah, belum kuliahnya. Kok kakak malah seneng ya berarti ya? Excited malah kalau praktikum. Emang beda guys, lulusan alumni yang karirnya di BUMN tuh emang keren Pol. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan lainnya. Oke, silakan. Oke. Apa nih kira-kira pertanyaan ya? Kalau kamu punya waktu libur seminggu tanpa batasan budget, kira-kira Kak Alfi ini bakal jalan-jalan kemana nih? Dan Kayaknya apa yang dilakuin selama jalan-jalan itu? Kayaknya ke Lombok ya. Lombok, oke. Ke Lombok lihat pantai. Itu destinasi keinginan semua orang guys. Iya, kayaknya Ke Lombok, ya, ke aduh Lombok. jalan-jalan, libur dari kerja, libur dari kuliah, jauh dari pikiran-pikiran tentang Betul banget, betul. jadi kan kayak bisa ngelihat pantai kayak tenang gitu.
Jadi kayaknya kelompok sih paling. Tapi waktu di kerja sekarang kira-kira bisa liburan kayak gitu nggak ya? Ada waktu untuk liburan kayak gitu nggak ya? Ada kok. Oke, berarti waktu jam kerjanya aman banget Aman, nih ya aman gitu. banget. Tapi selain Lombok ada lagi nggak sih Kak kira-kira yang pingin dicapai gitu tempat Labuan liburannya? Bajo ya mungkin ya. Waduh, itu saya juga mau, aku juga mau banget Labuan itu, Bajo, kita ya semua ampun. juga mau ya Iya. di sini. Nah sekarang kita main lagi, oke kita ambil bolanya dulu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Karena tadi pertanyaan musiknya nggak bisa, Iya, kita nggak bisa. ambil lagi pertanyaannya. Maaf ya. Aman banget. ini ada bola lagi, ada bola lagi. Oke, ini silahkan. Oke. Oke, kira-kira apa ya tuh pertanyaannya? Kalau disuruh kasih satu tips buat anak muda yang ingin kerja di BUMN, apa sih tips paling gitu dari Kak Alfi nih? Tips, kalau tipsnya kita jangan pesimis dulu ya. Oke. Itu yang paling Harus harus optimis optimis, ya, jangan jangan pesimis, jangan takut. Kayak aduh aku kayaknya nggak bisa deh di sini gitu. Kayaknya kemampuanku nggak bisa deh di sini. Jalanin dulu. Itu tipsnya yang paling Terabas aja pede semuanya. aja dulu, pede aja dulu. Pede yang paling penting itu pede dulu, karena kita nggak tahu passion kita tuh sebenarnya ada di mana. Jadi kadang kita, aduh passion aku di sini nih, ternyata bukan passion kita loh itu, berarti gitu. Cuman hobi gitu. Passion tuh ternyata bisa berubah-ubah Bisa ya, berubah-ubah. nggak yang kita ngerasa klop tiba-tiba bisa dijadiin passion, ternyata ada aja. Gitu. Jadi ya, pokoknya pede aja dulu. Jangan takut Jangan untuk takut memulai untuk ya memulai, berarti ya. gitu. Oke. Berarti kesan-pesannya nih kalau kita lihat dari pertanyaan tadi ya sama nih, berprogres. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk menyelesaikan tantangan. Itu Iya. kayak waduh emang nggak kaget ya kita bisa melihat Kak Alfi sekarang bisa berkarir di BUMN ini, kayak jawabannya keren banget. Nah, teman-teman semua, setelah kita tadi sharing-sharing cerita pendidikan, karir, kemudian sharing-sharing cerita lainnya, tantangan terberat semasa kuliah, dan kesan-pesan yang dikasih setelah bermain game juga, sekarang sesi terakhir nih. Berarti kalau menurut aku ya, dari cerita pendidikannya Kak Alfi, kemudian cerita karirnya, ini cocok banget sih digambarkan sama kata berprogres. Karena kalau aku dengar ceritanya kayaknya kayak susah juga, ini ada proses switch karir, ada proses harus bekerja juga sampingnya jadi WO gitu ya, sama jadi guru private. Jadi Kak Alfi ini juga guru private guys. Kalau menurut aku sih bener-bener ya kayak pantes ya, nggak salah, karena Kak Alfi sekarang udah kerja di BUMN, diperanakan BUMN gitu, cocok sih. Jadi cerita hidup yang dikeluarkan dari kesan-pesannya itu benar-benar menggambarkan seorang pegawai BUMN yang keren banget, itu posisi yang diinginkan banyak orang ya. Terima kasih. Tapi kira-kira kalau dari Kak Alfi sendiri nih, ada nggak kata-kata terakhir yang mungkin bisa kakak sampaikan ya ke teman-teman sekalian yang melihat video ini? Terutama orang teman-teman yang lagi skripsi ya. Oke, skripsi Karena lagi. kan setelah skripsi ini bakal mana nih aku kerja di mana ini gitu. Jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Jangan takut lagi guys, bener banget. Jangan takut Yang ditekankan Kak Alfi dari tadi ya, jangan takut mulai, jangan takut berprogres, iya. jangan takut merabas apa aja tantangan di depannya. Iya, Tapi betul. untuk yang skripsi nih ya, terutama jangan takut jangan pokoknya. takut. Buat teman-teman yang skripsi, semoga dilancarkan Semangat, ya berarti iya, ya. Semangat, semangat semoga terus. bisa bekerja di perusahaan top Yang nasional, kalian inginkan. betul. Atau mungkin seperti Kak Alfi sekarang nih gitu. Oke, karena sudah memasuki waktu terakhir ya, aku Alfareta Amanda Daifa sebagai podcaster hari ini Aku Alfi. mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.